Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Mamang. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini di minggu ke-3 bulan Agustus kita akan membahas tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 11, yaitu kaitannya dengan kelanjutan mapel atau pelajaran materi pelajaran yang sudah dibahas pada bulan Juli dan awal-awal bulan Agustus. Untuk kelas 11 kita sudah tahu bahwa pembahasan tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu memang sudah cukup dibahas di awal bulan Agustus, dan kini masih sedikit ada pembahasan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Mengapa Indonesia dalam pelaksanaan dan penerapan hak asasi manusia di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketika kita melakukan amandemen UUD 45 yang pertama tahun 1999, kemudian tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Jadi 4 kali amandemen. Ya, 99, 2000, 2001, 2002. Terutama di pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Nah, ini membuktikan bahwa kita tidak main-main dalam penegakan HAM di negara Republik Indonesia. Maka dibutuhkan perangkat atau regulasi untuk terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ternyata Indonesia juga selalu menyesuaikan diri dengan regulasi internasional tentang hak asasi manusia yang memang semua itu tertuang dan tertera di dalam HAM internasional, ya, HAM internasional. Jadi di sini di Indonesia memang selalu aktif ya dengan perkembangan HAM internasional. Maka instrumen HAM yang ada di negara Republik Indonesia itu adalah satu bentuk memang Indonesia sejak dulu pun sudah melakukan atau menegakkan hak asasi manusia di Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen itu sudah menegakkan HAM. Ini berarti Indonesia memang satu negara yang konsisten ya untuk menegakkan HAM, melindungi HAM, menjamin HAM. Sejak awal kemerdekaan pun sudah tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu di bab 10A itu berisi tentang mengenai HAM ya setelah diamandemen. Kemudian dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 juga dikeluarkan ini ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ditetapkan juga di Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Diundangkan dengan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ditetapkan juga peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang meliputi tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak. Kemudian Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Nah, ini sudah dibuat, semuanya mendapat pengaruh dari penegakan HAM internasional, dan Indonesia selalu meratifikasi instrumen HAM internasional seperti Konvensi Jenewa, konvensi tentang Undang-Undang RI dengan Undang-Undang RI nomor 59 tahun 58, ada konvensi tentang Conventions of Political Right and of Women. Jadi di sini ada undang-undang
tentang hak politik kaum perempuan, maka di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia menempatkan 30% ya, 30% kaum perempuan atau kaum wanita di parlemen, yaitu di DPR pusat maupun DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Itu dikandung maksud memang ini tuntutan hak asasi manusia sehingga perempuan mendapatkan pengakuan dalam hak berpolitik dan mengembangkan karir politiknya. Kemudian konvensi hak anak ini juga ditempatkan juga karena anak ini memang punya hak yang cukup kuat dan telah diratifikasi oleh Presiden dengan peraturan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Seterusnya dan seterusnya. Kemudian pembentukan pengadilan HAM. Di Indonesia memang sudah ditegakkan melalui hukum pidana maupun hukum perdata, kemudian hukum ketatanegaraan, ya baik PT-UN maupun yang lain. Ini memang sudah memuat peraturan tentang hak asasi manusia. Ini pelajaran kelas 11, baik di SMA negeri maupun di SMA swasta. Ini Pak Bambang pada kesempatan kali ini menghimbau ya, kita sebagai warga negara yang baik, terutama anak-anak kelas 11, baik yang ada di negeri maupun di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, dimohon untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan hak orang lain. Kasus yang paling terjadi di sekolah menengah atas itu adalah pembulian terhadap teman sekelas. Bahkan yang paling mengerikan di negeri kita ini masih ada tawuran antar pelajar. Ada juga tawuran antar kampung ya. Ini juga membuktikan bahwa kelemahan bangsa kita masih ada. Oleh karena itu kami mohon kepada semua anak-anak yang ada di sekolah negeri maupun sekolah swasta khususnya kelas 11, kita berpaham penuh bahwa undang-undang tentang hak asasi manusia dipahami juga dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, sehingga tidak menimbulkan konflik antar warga, konflik antar pelajar yang semata-mata oleh hal kadang-kadang hal sepele. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kepada anak-anakku di kelas 11, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, di kelas 11 ini mudah-mudahan bisa memahami dengan mempelajari instrumen HAM, baik berupa regulasi maupun lembaga yang menangani tentang hak asasi manusia. Di Indonesia itu ada lembaga-lembaga resmi dibentuk oleh pemerintah seperti Pengadilan HAM, kemudian lembaga-lembaga resmi lain yang korelasinya dengan kehidupan masyarakat seperti tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, maka nanti ada Komnas HAM ya, Komnas HAM anak gitu, termasuk Komnas HAM perempuan. Nah, ini sebagai contoh di negara kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada anak kelas 11 untuk belajar lebih aktif, baik di buku paket ya seperti ini untuk kelas 12, ataupun mungkin juga di diktat LKS atau juga di Google, karena memang zaman sekarang canggih ya, media massa itu sudah canggih, tidak seperti zaman Pak Guru waktu itu tidak ada komunikasi yang secanggih sekarang. Jadi kalau kita ingin mencari materi pelajaran baik PPKN atau pelajaran lain, insya Allah dengan mudah mencari dan didapatkan dari media elektronik atau media sosial. Sekali lagi kami mohon dari Pak Guru, Pak Bambang, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian memahami hak asasi manusia dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan materi lain sehingga kelas 11 bisa lebih berkembang untuk pemahaman materi hak asasi manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.